bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DPD saya datang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Pengajuan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Yasona Laoly ini berdasarkan keterangan tertulis juru bicara KPK, Tessa Mahardika, yang mengatakan KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap dua orang warga negara Indonesia, yaitu Yasona Laoly dan Hasto Kristianto. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada Selasa sore. KPK menilai Hasto terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat buronan Harun Masiku. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ada dua surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK. Dalam surat pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap. Sementara dalam surat kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Akibat upaya yang dilakukan Hasto Kristianto, Harun Masiku lolos dari OTT KPK dan hingga kini masih buron. Meski Hasto Kristianto belum ditahan, namun pasca ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah mencekal Sekjen Partai Banteng itu untuk pergi ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus korupsi suap bersama buronan KPK Harun Masiku. Menanggapi hal tersebut, PDI Perjuangan menyebut penetapan tersangka itu merupakan politisasi hukum. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis
terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah berkata akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Saya hitung, apa namanya? Itu coba yang gara-gara mereka kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku jadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau Hasto itu ditangkap, saya datang.